Oi, cuy, kalian pernah gak sih lagi marah nih sama teman, terus ngomong sesuatu yang nyakitin temen lu sendiri gitu? Padahal kalian sebenarnya nggak ada maksud buat nyakitin. Kejadian kayak gitu cuy, itu terjadi karena di kepala kita ada dua otak yang sering berantem. Ya, secara ilmiah, otak kita memang punya dua sistem utama yang ngatur nih cara kita pas lagi mikir sama pas lagi ngelakuin sesuatu. Kenali cuy, otak rasional dan otak emosional. Ngomongin otak rasional cuy, bagian ini duduk manis di depan kepala kita, namanya prefrontal cortex. Tugas dia itu mikirin hal-hal yang logis, nimbangin resiko, mikirin masa depan. Pokoknya dia ini kayak orang bijak lah di otak kita. Nah sementara otak emosional ini pusatnya ada di bagian otak yang disebut amigdala. Dia ini kayak alarm darurat cuy, yang merespon sesuatu dengan cepat kalau ada sesuatu yang nyentuh perasaan kita, entah itu takut, marah, senang, atau sedih. Nah masalahnya dua otak ini cuy, mereka itu kayak dua orang yang lagi nongkrong tapi punya karakter yang beda banget. Si otak rasional bilang, bro pikir dulu jangan gegabah. Si emosional bilang, gak usah mikir, halal haram hantam. Ya kurang lebih kayak gitu cuy. Dan setiap keputusan kita itu hasil dari siapa yang menang dalam debat dua otak ini. Gua jelasin dulu ya cuy, cara kerja otak emosional ini biar lebih paham. Jadi misal ada orang, sebut aja Sahroni. Si Sahroni ini lagi jalan malam-malam, terus tiba-tiba ada suara bruk dari belakang. Belum sebut mikir itu apa, jantung si Sahroni udah deg-degan, ototnya tegang, joninya ngincuk, dan Sahroni pun langsung lari. Nah itu kerjaan si amigdala atau otak emosi cuy. Pokoknya otak emosional ini reaksinya itu super cepat, karena tujuannya cuma satu, selamatin diri kita sendiri. Otak emosional ini gak peduli tentang fakta, gak peduli tentang logika, yang penting respon dulu, mikirnya nanti. Nah, pas di zaman purba, nenek moyang kita, sistem ini sebenarnya penting banget. Bayangin kalau leluhur kita malah mikir dulu waktu lihat harimau. Apakah ini kucing besar yang jinak atau predator? Nggak bisa gitu cuy, ya keburu dimakan cok. Masalahnya di zaman modern kayak sekarang, harimaunya udah berubah bentuk jadi komentar negatif dari netizen, mantan toksik, deadline tugas, atau notif WA dari dosen killer. Tapi reaksi otak emosional kita ya tetap sama cuy, panik, cemas, defensif. Dari situlah kita tahu bahwa bahaya itu bukan cuma fisik tapi juga mental. Nah barusan itu cara kerja otak emosional. Terus gimana kalau otak rasional? Tugas si rasional ini sebenarnya agak berat cuy. Dia itu yang bantu kita mikir jernih, bikin strategi, dan nahan impuls. Misal nih ya, kita pakai contoh Sahroni lagi cuy. Si Sahroni pengen beli barang mahal, padahal lagi bokek, uang di dompet tinggal 100.000. Nah si otak rasional ini bakal bilang, tahan dulu Sahroni, masih ada tagihan kos. Nah, tapi kalau si otak emosional ini aktif lagi dan lebih dominan cuy, si Sahroni ini bakal bilang, tapi kan ini diskon cuma hari ini, besok malah nyesel. Ya gitu cuy, Sahroni memang bangsa. Tapi cuy, yang menarik adalah bagian otak rasional ini rata-rata baru matang ketika kita itu berumur sekitar 25 tahun. Makanya anak-anak puber itu lebih impulsif, gampang baper, karena literally bagian logikanya belum sekuat orang dewasa. Tapi nggak menutup kemungkinan cuy, bahwa orang dewasa juga itu lebih dominan otak emosionalnya. Ya contohnya si Sahroni tadi. Nggak perlu takut cuy untuk jadi dewasa, karena kabar baiknya otak rasional ini bisa dilatih, dan makin sering dipakai untuk berpikir kritis, maka makin dominan dia untuk menang lawan si otak emosional. Kalian pernah dengar istilah amigdala hijack? Itu kondisi ketika emosional kita nyerobot kendali dari otak rasional kita cuy. Kayak pas lagi mabar ML, terus teman kita noob dan gak tahu kenapa mulut kita otomatis bilang epic. Pokoknya cuy, ketika amigdala kita udah take over, prefrontal cortex ini kayak mati sementara cuy. Makanya kita gak bisa mikir jernih. Baru deh pas udah tenang kita sadar, aduh tadi ngapa ngomong epic ya.
Nah, terus solusinya apa dong bang? Gampang cuy sebenarnya. Pause dulu otak kita sebelum respon. Tarik napas dulu, diem 5 detik. Habis itu bilang, epic anjing. Ya enggak lah cuy, pokoknya ada penelitiannya cuy. Kalau kita tarik nafas, si amigdala ini jadi aktivitasnya berkurang. Nggak cukup sampai di situ cuy. Tugas kita ini menyeimbangkan peran dari kedua otak ini. Caranya gimana bang? Gampang cuy. Pertama, latihan mindfulness. Ini ngebantu kita sadar kapan sih sebenarnya amigdala kita mulai reaktif, biar kita bisa ngerem dikit pas ngomong epicnya sebelum keblabasan. Kedua, tidur cukup. Kurang tidur itu bikin amigdala ini super sensitif cuy. Makanya kita sering gampang gelisah kalau begadang. Ketiga, ngobrol sama diri sendiri. Kedengarannya kayak orang gila kan cuy, ngomong sendiri. Ya memang, tapi itu cara yang paling efektif cuy. Contoh ngomong ke diri sendiri kayak, santai ah, gue pasti bisa handle ini. Nah, nanti ia akan kasih sinyal ke prefrontal cortex buat ambil alih kontrol si otak emosional. Dan yang keempat, ini yang paling penting, kenali pola dari diri kita sendiri. Kapan sih sebenarnya kita ini bakal emosi? Nah, nanti kita akan terbiasa tuh belajar ngatur ritmenya. Nah, cuy, sekarang udah paham kan? Intinya, dua otak ini nggak bisa dipisahin. Mereka sering berantem, sering debat. Tugas kita mengendalikan mereka supaya mereka bisa bekerja sama. Karena selama kita hidup, kita akan tetap butuh emosi dan butuh rasionalitas. Sekian dari gua cuy, salam Sahroni.